Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih. Anak-anakku, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah, mobil khusus di kelas 9, apa kabarmu? Mudah-mudahan senantiasa dalam kesemangatan, dalam kebahagiaan, dalam keceriaan. Ayolah kita semangat. Saya tak bosan-bosan mengingatkan kamu terus semangat, siswa-siswiku di kelas 9 Madrasah Sanawiyah ya. Walaupun kalian di rumah, tapi saya yakin masih ada semangat dalam hati kita. Jangan kalah dengan saya juga masih tetap semangat memberikan materi-materi fikih mobil khusus di kelas 9. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kewajiban-kewajiban terhadap jenazah. Kemarin ingat, kewajiban terhadap mayit atau mereka yang sudah meninggal dunia itu ada 4. 1, ayo apa 1? 1 adalah memandikan. Yang kedua, mengkafankan. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Itu kewajiban kita terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Hukumnya apa? Coba ingat, hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Coba ingat, fardu kifayah itu apa? Kewajiban yang gugur apabila sudah dikerjakan oleh sebagian yang lain. Kita lanjutkan sekarang. Kemarin kita sudah bahas memandikan dan bla bla blanya. Sekarang kita bahas tentang mengkafani jenazah. Jadi kewajiban kita mengkafani itu memakaikan kain kafan. Kain kafan itu bagaimana? Warnanya putih yang dianjurkan oleh Rasulullah ya. Tidak pakai batik, tidak pakai sutra, biasanya bahannya sama, kain putih. Semua dimanapun, apapun kondisinya, kaya, miskin, tua, muda, ya, sehat, sakit, meninggalnya, maka dia semuanya mempergunakan kain kafan. Tidak ada dia kaya harus memakai kain batik dari sutra, tidak ya. Nah, mengkafani ini kewajiban orang yang hidup terhadap jenazah. Apabila jenazah sudah dimandikan, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Dan tentunya disunahkan dengan apa? Dengan kain kafan yang berwarna putih. Jadi sunnah tuh menggunakan kain kafan berwarna putih. Kalau tidak ada kain kafan putih ya kain apa saja, tapi disunahkan kain kafan yang warna putih. Dan tentunya kainnya juga tidak terlalu mahal, bahkan tidak terlalu mewah, tetapi yang sederhana. Biasanya dibelinya di di toko kembang ya. Toko kembang itu menyediakan kain kafan 1 paket pasti sudah diberikan. Harganya berapa? Kalau tidak salah 250 125.000 ya. Saya nggak pernah beli ya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? An Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taghalu fil kafani fa innahu yuslabu sari'an. Rawahu Abu Daud. Dari Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memilih kain kafan yang mahal-mahal. Sesungguhnya kain kafan itu akan hancur dengan segera. Iyalah, dibungkus dengan kain kafan, dimasukkan ke dalam liang lahat, paling hanya beberapa minggu atau bulan, maka kain kafan akan hancur bersatu dengan tanah. Maka tidak perlulah mahal-mahal. Nah, lapisan kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kalau laki-laki itu 3 lapis kain yang dapat menutupi seluruh bagian tubuhnya. Namun kalau itu jenazah perempuan itu menggunakan 5 lapis kain kafan. Jadi patokannya laki-laki
3 lapis. Kalau perempuan bagaimana? 5 lapis. Jadi kalau perempuan 5 lapis ya, laki-laki 3, perempuan 5 lapis. Gitu. Adapun cara memakaikannya, bagaimana cara memakaikannya? Cara memakaikan kain kafan adalah untuk jenazah laki-laki. Ini jenazah laki-laki nih. Hamparkan pertama kain kafan itu sehelai, ya, sehelai. Jadi helaian pertama kita hamparkan, kemudian hamparan pertama diberikan harum-haruman, ya. Nah, misalnya minyak wangi, ya, boleh bunga, ya, bunga apa tuh biasanya, ya. Sudah ada tuh paketnya, harum-haruman bunga. Biasanya selain bunga dikasih juga kapur barus, kamper yang dihaluskan, ya. Lalu jenazah letakkan di atasnya. Jadi selai-selai itu sampai 3 lapis, kemudian diletakkan jenazah di atasnya. Kedua tangan jenazah diletakkan di atas dada seperti orang yang sedang sholat. Bahasanya sedakep, ya, sedang sedakep. Nah, seperti orang yang sedang sholat, ya. Nah, tangannya diletakkan di dada seperti orang sedang sholat, ya. Kemudian lipat lapisan kain kafan tersebut hingga membungkus seluruh seluruh badan jenazah, ya. Jadi diikat seperti pocong lah. Biasanya diikat ujungnya, kemudian lututnya, kemudian bagian pantatnya, kemudian bagian tengahnya, kemudian bagian dadanya, kemudian dibikin pocong di atas kepalanya. Jadi dibungkus sehingga menutup seluruh badannya, ya, seluruh badan jenazah. Dari atas kepala sampai dengan sampai dengan ujung kaki, ya. Kemudian diikat bungkusnya pada ujung kepala, di tengah-tengah badan dan di ujung kakinya. Jadi diikat, ya, seperti pocong lah gitu. Ya, kita pernah melihat. Kemudian sedangkan untuk jenazah perempuan, karena tadi dia 5 lapis, hendaknya disediakan kain kafan berupa kain basuhan baju, tutup kepala dan kerudung. Jadi dibikin kerudung, ya, dibikin kerudung dan kain yang menutup seluruh badan jenazah. Kemudian jenazah diletakkan di atas di atas kepala, di atas kain kafan itu. Kemudian diberi harum-haruman seperti biasa, setiap lapisannya dilipat dibungkus pada tubuh jenazah. Kemudian juga tali pada ujung kepala, ujung kaki juga diikatkan. Kemudian di tengah-tengah badan di ujung kaki untuk jenazah yang meninggal ketika ihram atau umroh tidak boleh diberikan harum-haruman. Itu untuk yang meninggal ketika sedang memakai ihram atau sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nah, itu kewajiban terhadap jenazah dalam hal kain kafan. Yang paling terpenting 3 lapis untuk laki-laki, kemudian 5 lapis untuk perempuan, ya. Kemudian berikutnya menyolatkan. Nah, menyolatkan ini menjadi penting, ya. Menyolatkan jenazah hukumnya sekali lagi fardu kifayah juga, ya. Oleh karena itu bagi seorang muslim menyolatkan jenazah merupakan suatu kebaikan. Barang siapa yang takziah kemudian ikut menyolatkan dapat 2 qirot. Kalau sampai menguburkan pahalanya 3 qirot. Nah, sahabat bertanya, apa qirot itu? Segede gunung Uhud, katanya. Gunung Uhud kan gede, pahalanya besar gitu, ya. Nah, menyolatkan ini anak-anakku sekalian di kelas 9 harus bisa nih. Biasanya pada pelajaran ujian praktek, nah, saya selalu menugaskan kepada kalian untuk praktek sholat jenazah, ya. Karena sholat jenazah ini bakal kita pakai sepanjang hayat. Jadi sholat jenazah, menyolatkan, cobalah ikut, ya. Kalau ada di lingkungan kita, keluarga kita, famili kita, tetangga kita yang kemudian wafat, kita ikut menyolatkan. Di samping kita membiasakan diri kita dalam hal belajar menyolatkan, namun demikian juga mendapatkan pahala yang besar. Seseorang yang akan melakukan sholat jenazah harus memenuhi beberapa syarat, ya. Apa syaratnya? Syarat sholat jenazah, suci badan pakaian, menutup aurat. Jadi suci pakaiannya, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, ya. Letakkan jenazah di depan, ya. Kemudian jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Niatnya apa? Pertama niat, usolli ala hadal mayyiti arba'at takbirati fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala, kalau kita berjamaah. Kemudian berdiri membaca 4 kali takbir.
Kita lanjutkan anak-anakku sekalian yang berbahagia, bahwa perlu diingat mengkafani untuk perempuan itu adalah 5 lapis kain, kemudian laki-laki kemudian 3 lapis. Nah, dalam hal menyolatkan anak-anakku sekalian yang berbahagia ini menjadi penting juga. Ya, jadi sholat jenazah itu saya katakan tadi, cobalah kita berusaha untuk mengikuti sholat jenazah dimanapun kita berada, selain untuk melatih diri kita dalam hal dalam hal membiasakan diri, karena memang pahalanya sangat besar ya. Oleh karena itu cobalah kita hafal ya. Nah, sholat jenazah itu kita lanjutkan. Rukun-rukunnya ada, syarat jenazah sholat jenazah pertama harus suci, pakaian kotor menutup aurat, menghadap kiblat ya. Letakkan jenazah di arah kiblat, kemudian kita sholatkan dengan syarat jenazah itu sudah dikafani ya. Setelah sudah dikafani, tentunya kemudian kita sholatkan jenazah itu ya. Rukun sholat jenazah pertama niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian membaca takbir. Berapa kali membaca takbirnya? 4 kali takbir. Allahu Akbar, tapi takbir pertama membaca Fatihah. Takbir lagi, Allahu Akbar. Takbir kedua membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir lagi ketiga, Allahu Akbar. Baca doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, kalau dia jenazahnya laki-laki. Takbir lagi, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu, kalau jenazah laki-laki. Kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah itu ya. Jadi 4 kali takbir, membaca Fatihah, sholawat Nabi, mendoakan jenazah, mengucapkan salam. Nah, dilakukan secara berurutan tertib. Nah, sunnah-sunnah ketika kita sholat jenazah, apa sunnahnya? Apa sunnahnya sholat jenazah? Pertama, mengangkat tangan pada saat takbir, Allahu Akbar, angkat tangan kita, itu sunnah ya. Kemudian bacaannya direndahkan, tidak jahar, sir, pelan-pelan, baik yang dilakukan secara berjamaah atau sholat sendiri. Kemudian imam atau jika sholat berdiri hendaknya dekat kepala jenazah. Jadi imam itu posisinya berada di kepala jenazah kalau dia jenazahnya laki-laki. Kalau jenazah perempuan, imam sunnahnya berdiri di dekat pinggang jenazah ya, kalau jenazahnya perempuan. Nah, itu harus perhatiin tuh, kalau kita jadi imam, kalau laki-laki di kepala, kalau perempuan di tengah, di pinggang, karena sunnah. Jika dilakukan dengan berjamaah, sunnah dibuat 3 saf ya, 3 saf. Jangan dibikin 1 saf, jangan dibikin 2 saf, tapi sunnah dibikin 3 saf. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min mu'minin yamutu. Ulang lagi. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna ayyakunu salasa supupin illa gufirolahu. Rasulullah bersabda, orang mukmin yang mati lalu disolatkan oleh golongan kaum muslimin sampai mereka 3 saf, itu tentunya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di bagian bawah belakang, ada bagan atau gambar posisi-posisi imam ketika melakukan sholat jenazah. Nah, itu kewajiban ketiga yang dilakukan oleh kita yang masih hidup terhadap jenazah. Oleh karena itu harapan saya, pahami, dalami, mudah-mudahan kalian semakin paham. Pertemuan selanjutnya kita bahas tentang bagaimana menguburkan jenazah dan berziarah kubur. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan nilai keberkahan ilmu
Saya selalu doakan buat kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang sukses di masa yang akan datang, meraih apa-apa yang kamu cita-citakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.